Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya Dian Zahira dengan NIM 22103124045 akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yaitu yang berjudul pengukuran sistem kerja hybrid terhadap kinerja karyawan pada PT XYZ menggunakan pendekatan Human Research Scorecard dan Analytical Hierarchy Process. Berikut merupakan tabel contents yang akan saya jelaskan nanti. Lalu yang pertama itu ada bab 1 atau pendahuluan. Di sini latar belakang masalahnya yaitu kondisi umum yang terjadi sistem kerja hybrid saat ini menjadi bentuk adaptasi jangka panjang yang banyak diadopsi oleh berbagai perusahaan pasca pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, banyak organisasi mulai menerapkan sistem kerja hybrid ini sebagai adaptasi jangka panjang karena dinilai menguntungkan. Lalu di Indonesia ini berdasarkan data, 68,69% tenaga kerja masih menjalankan kerja jarak jauh. Lalu kondisi di PT yang akan saya teliti itu menerapkan sistem kerja hybrid pasca pandemi COVID sekitar 92-95 karyawan dari total 166. Kendala yang ditemukan yaitu koordinasi tim yang belum efektif, alur kerja tidak berjalan dengan lancar, pengawasan dan evaluasi kinerja belum objektif. Lalu terdapat data juga bahwa rata-rata absensi itu yang ada 13 orang per bulan yang terlambat, lalu 2-3 orang bulan tidak hadir tanpa keterangan. Lalu apa sih gap permasalahannya pada penelitian yang akan saya bawakan ini? Permasalahan utamanya yaitu koordinasinya sulit dan tidak konsisten serta tidak ada sistem evaluasi kerja yang standar di PT XYZ tersebut. Lalu kondisi ideal yang harusnya terjadi adalah tersedianya alat ukur kinerja, lalu sistem kerja hybrid terjadi secara efisien, adil, dan struktur. Berikut merupakan urgensi penelitiannya. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Ruang lingkup penelitian, lalu bab 2 tinjauan pustaka. Berikut merupakan salah satu penelitian terdahulu yaitu berjudul penentuan Key Performance Indicator dalam pengukuran kinerja karyawan dengan metode HRSC dan metode Analytical Hierarchy Process pada tahun 2022 yang ditulis oleh Putri dan kawan-kawan. Dan merupakan penelitian terdahulu lainnya. Lalu terakhir yaitu ada bab 3 atau metodologi penelitian. Yang mana berikut merupakan kerangka kerja dari penelitiannya dimulai dari studi lapangan, studi literatur, lalu identifikasi masalah sampai mengumpulkan data yang terdiri dari dua, ada data primer dan data sekunder, lalu menyusun kuesioner, lalu mengolahnya dengan data statistik. Jika tidak valid, maka lanjut menyusun kuesioner lagi. Lalu selanjutnya itu pengolahan data, analisis, dan kesimpulan dan saran. Untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan mengukur dampak sistem kerja hybrid terhadap kinerja karyawan berdasarkan 4 perspektif Human Resource Scorecard dan menentukan indikator kinerja utamanya dengan metode AHP. Lalu untuk tahap identifikasi awalnya itu ada studi lapangan yaitu observasi langsung ke perusahaan PT XYZ, studi literatur berdasarkan jurnal, buku, dan artikel ilmiah, lalu identifikasi masalah, lalu merumuskan masalahnya, merumuskan tujuan penelitian, lalu menentukan ruang lingkup penelitiannya. Lalu jenis dan sumber data itu terdiri dari dua, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari karyawan hybrid pada PT XYZ, lalu data sekunder yang diperoleh dari literatur atau dokumen internal dari perusahaannya. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya itu ada tiga. Yang pertama studi lapangan, melakukan observasi langsung di PT XYZ, kuesioner berdasarkan empat perspektif HRSC, lalu wawancara dengan tim Human Research Development atau HRD-nya. Lalu ada tahap pengolahan data dan analisis. Yang pertama itu menentukan populasi dan sampel. Eh, untuk populasi dan sampelnya itu sendiri terdapat 110 karyawan dengan 80% di antaranya itu menerapkan kerja hybrid. Lalu dihitung dengan rumus Lovin menghasilkan sampel yaitu 72,13 orang. Lalu tahap keduanya itu ada uji validitas, uji reliabilitas, metode Human Research Scorecard, dan metode AHP. Lalu untuk uji validitasnya itu R dihitung lebih besar daripada R table jika valid, jika tidak valid R hitung lebih kecil daripada R table. Lalu untuk uji reliabilitasnya itu
Tidak reliable jika R hitung lebih kecil daripada R tabel. Lalu untuk Human Resource Scorecard-nya itu ada empat perspektif. Yang pertama keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu untuk AHP-nya itu untuk menyusun hierarki, perbandingan berpasangan, menghitung bobot prioritas dan uji konsistensi. Lalu untuk tahap akhir penelitiannya itu menentukan kesimpulan, ini tarik sesuai dengan tujuan penelitian, lalu saran memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan sebagai panduan untuk masa depan di masa yang akan datang. Lalu berikut merupakan daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.